Selamat pagi, selamat datang Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Bincang Santai yang merupakan inisiasi dari Pusat Riset Telekomunikasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Atau mungkin edisi kali ini atau Bincang Santai ini kita bisa singkat menjadi PRT bisa ya. Semoga dengan cara dan metode yang santai, dengan topik-topik yang menarik, ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Mardi Martadinata dari Pusat Riset Telekomunikasi yang akan menjadi moderator pada kesempatan PRT Bisa kali ini. Kurang lebih acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam sampai jam 11.30. Karena nanti akan mendekati waktu sholat Jumat, jadi kita akan selesai sebelum 11.30. Saya akan membacakan susunan acara dari PRT Bisa edisi kali ini, yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Pusat Riset Telekomunikasi, selanjutnya adalah pemaparan dari pemateri, dilanjutkan dengan sesi bincang santai dan juga tanya jawab. Terakhir adalah sesi foto dan juga penutup. Dengan mengucap bismillah, kita buka PRT Bisa edisi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Nasrul Armi selaku Kepala Pusat Riset Telekomunikasi untuk memberikan sambutan sebagai tanda dimulainya acara PRT Bisa ini. Kepada Pak Ruli, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan peserta yang hadir pada acara Bincang Santai kali ini ya. Ini seri pertama ya. Rencananya kita akan reguler mengadakan acara Bincang Santai ini. Ya, topiknya santai, bisa tentang riset ya, riset secara umum lah, artinya tidak selalu spesifik detail membicarakan masalah kayak rumus-rumus riset dan segala, tidak mendalam gitu ya, karena kalau mendalam itu bisa nanti langsung kontak private ya. Jadi secara umum, kemudian aplikasinya dalam kehidupan kita itu apa gitu ya. Kemudian nanti bisa juga kalau umpamanya kayak Fadil ini nanti bisa memberikan sedikit gambaran gimana sih kondisi riset di negara yang sekarang dia tinggal gitu ya. Dalam hal ini KAUS ya, di Saudi. Seperti kita tahu Saudi ini kan KAUS ini merupakan salah satu universitas yang baik ya. Jadi hasil-hasil risetnya itu diakui mempunyai impact yang sangat besar gitu bagi penelitian-penelitian dan disitasi oleh peneliti di dunia gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari Fadil ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Fadil ini nanti bisa jadi inspirasi ya, atau gambaran buat kita gitu ya. Bagaimana riset di negara maju. Mungkin juga nanti akan diulas sedikit tentang riset Fadil nih ya, terkait RIS ya, intelligence surface ya, kemudian optical communication ya kalau memungkinkan gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Fadil ya menjadi inspirasi buat kita semua ya untuk tetap semangat ya. Tagline-nya PRT Bisa ya, Pusat Riset Telekomunikasi Bisa ya, bincang santai ya. Mudah-mudahan ini juga motivasi buat sivitas PRT semuanya untuk terus semangat melakukan riset. Akhirnya saya buka acara bincang santai ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli yang sudah memberikan kata sambutan. Maaf, itu mungkin bisa di-mute. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber kita pada edisi kali ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri kita dengan nama lengkap Fadil Habibie Nurfane yang saat ini beliau merupakan postdoctoral fellow di Communication Theory Lab atau CTL King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia, di mana Mas Fadil ini lahir di 19 September tahun 90. Wah, berarti sebentar lagi Mas Fadil akan berulang tahun ya, 3 hari lagi. Dengan umur yang masih sangat muda, kalau dilihat profil dan juga achievement-nya sangat luar biasa, di mana Mas Fadil memulai pendidikan di ITB, di Electrical Engineering, kemudian lanjut untuk mengambil master di Kanazawa University dalam ambil jurusan Computational Science, dan terakhir beliau mengambil PhD dalam bidang Network Information and Communication dari University Paris-Saclay di Perancis yang baru selesai di 2021 kemarin. Beliau langsung lanjut sebagai postdoctoral fellow di Cous University tahun 2022. Research interest Mas Fadil ini termasuk yaitu adalah wireless communication, reconfigurable intelligence surface, stochastic geometry, dan juga visible light communication. Ya, tadi dengan umur yang masih muda, prestasinya juga sangat luar biasa, mendapatkan Prix Mahar Sutzenberger Award ya di 2021. Terus juga beliau S2 dan S3-nya itu keduanya mendapatkan beasiswa. Dari S2 itu dari pemerintah Jepang melalui Max Scholarship, dan juga S3-nya dari Marie Curie. Wah, ya. Selanjutnya saya langsung memberikan waktu dan juga layar kepada Mas Fadil untuk menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu. Sebelumnya nanti dilanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab. Kepada Mas Fadil, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Mardi atas introduction-nya. Terima kasih juga kepada Pak Ruli dan rekan-rekan BRIN, PRT dan BRIN yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menjadi pembicara, namanya apa tadi? Bincang santai ya, PRT bisa ya, di edisi yang pertama ini. Saya pertama coba share screen saya dulu. Ini aja deh. Bisa kelihatan layar saya? Kelihatan, Mas. Oke. Jadi saya dimintai tolong oleh Pak Ruli beberapa minggu lalu ya untuk katanya sih untuk ngomong santai aja gitu. Jadi judulnya adalah Research and Life in Cous. Jadi di sini saya akan lebih fokus menceritakan Cousnya, mungkin lebih kayak menjual gitu dalam tanda kutip Cous, dan alasan-alasan mengapa saya milih Cous, bagaimana itu Cous. Mungkin teman-teman semua yang hadir pada saat ini mungkin belum semuanya tahu bahwa di Saudi ada kampus namanya Cous gitu. Dan seberapa bagusnya ini Cous nanti akan saya ceritakan di sini. Termasuk kalau ada nanti yang tertarik untuk ke Cous, baik untuk menjadi student, visitor, atau untuk postdoc, nanti kita akan bahas di sini semua. Oke. Sebelumnya, kalau saya lihat partisipan pada hari ini sepertinya nggak cuma dari PRT ya, mungkin ada juga dari pusat riset lain
di BRIN gitu. Jadi mungkin banyak yang masih belum saya kenal gitu. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri lagi. Ya tadi Mas Mardi sudah menceritakan sedikit background saya. Di sini akan saya ulangi lagi. Jadi nama saya adalah Fadil Habibi Danufane, gelar saya MSc dan PhD. Background saya menjalani pendidikan S1 di ITB, Bandung ya. Jadi dekat dengan PPIT atau PRT saat ini sekarang. Gitu. Jurusan saya waktu itu adalah teknik elektro, saya masuk 2008, lulus 2013, jadi agak telat saya lulusnya ya, 4,5 tahun. Nah, saya masuk LIPI itu awal tahun 2014. Jadi saya masuk LIPI dulu, dengan status saya waktu itu masih memegang ijazah S1. Nah, 2 tahun saya di LIPI, alhamdulillah ada peluang untuk melanjutkan pendidikan S2 di Kanazawa University, ya, dan yang saya ambil, jadi akhirnya saya 2015 melanjutkan pendidikan S2 ke Kanazawa University sampai 2017 ya, 2 tahun. Nah, 2017 saya sempat balik dulu ke PPT. Waktu itu kan sebelum jadi PRT namanya PPT ya, belum jadi BRIN namanya LIPI. PPT LIPI tahun 2017. Nah, pada saat itu saya sudah mulai mencari-cari, bahkan sebelum saya lulus S2 itu sudah mulai mencari-cari peluang S3 karena target saya waktu itu memang sesuai dengan pesan waktu itu Pak Andoko kan masih deputi ya, belum jadi kepala LIPI, belum jadi kepala BRIN. Pesannya waktu itu kepada kami yang baru masuk angkatan 2014 adalah kalau bisa balik ke LIPI itu sudah S3 gitu, jangan cuma S2 terus pulang. Nah, jadi karena pesan itu saya mencari peluang untuk lanjut S3. Alhamdulillah dapat di University of Paris Saclay. Gitu. Tapi saya harus pulang dulu waktu itu karena waktu itu proses seleksinya belum selesai. Nah, sekitar 6 bulan saya di PPT LIPI, alhamdulillah diterima dan akhirnya saya berangkat ke Prancis tahun 2018 bulan Mei kalau tidak salah ya. Nama universitasnya adalah University of Paris Saclay. Atau kadang-kadang kalau orang-orang di sini nulis paper pakai juga namanya Central Spelek gitu, Centrale Spelek. Jadi di Prancis itu ada kebiasaan kampus-kampus itu di kampus-kampus kecil itu bukan di libur kayak BRIN gitu ya. Iya kayak BRIN. Jadi kalau BRIN itu kan ada LIPI, BPPT, sekarang semua di bawah payung BRIN gitu kan. Nah kalau di Prancis, kampus saya itu sebenarnya namanya Central Spelek. Pas saya baru datang Central Spelek. Nah sekarang Central Spelek itu sudah di bawah namanya University of Paris Saclay. Jadi beberapa kampus kayak Central Spelek, Paritek gitu. Itu semua bergabung di bawah University of Paris Saclay. Jadi pas saya lulus, saya dapat ijazah dari University of Paris Saclay. Tapi kalau saya nulis paper, kalau nggak salah paper saya itu masih pakai nama Central Spelek. Gitu. Jadi kalau ditanya kampusnya apa, saya bilang University of Paris Saclay. Gitu. Walaupun namanya di Paris, tapi bukan persis di Paris ya, di pinggirannya Paris. Jadi kalau Jakarta itu adalah Parisnya, tempat tinggal saya, kampus saya itu di Depoknya atau Bekasinya gitu lah ya. Dekat juga dari Paris, tapi bukan di Paris. Lebih tepatnya di Saclay sih sebenarnya. Di Saclaynya. Nah, itu saya lulus kalau saya masuk ke bulan Mei 2018, mulai saya Juni 2018, saya lulus bulan Mei 2021. Nah, mulai Mei 2021, saya menjalani postdoc di tempat yang sama. Saya menjalankan S3 dan di lab yang sama. Jadi kayak saya sebenarnya masih murid S3, tapi kontraknya sudah postdoc gitu ya. Sampai saya di Prancis sampai mulai kontrak saya di KAUS. KAUS itu kepanjangannya adalah King Abdullah University of Science and Technology. Saya masuk KAUS tahun ini bulan Februari akhir gitu ya. Jadi sejak lulus sampai berangkat ke Saudi saya di Prancis gitu. Jadi nggak sempat pulang ke Indonesia sebelum ke KAUS. Beda dengan pada saat saya selesai S2, saya sempat balik ke Indonesia. Kalau dari S3 ke postdoc belum sempat pulang ke Indonesia. Gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah 6 bulan berjalan di sini. Selama pendidikan saya alhamdulillah bisa dibilang
selain S1, saya selalu dapat beasiswa atau dapat funding dari luar. Gitu. Pada saat S2, saya mendapatkan beasiswa dari Membuka Gakusho. Membuka Gakusho itu berarti Kementerian Pendidikan dan Budayanya Jepang, gitu ya, untuk master saya. Jadi 2 tahun alhamdulillah full dibiayai oleh pemerintah Jepang. Dan untuk S3, saya mendapatkan beasiswa namanya Marie Skłodowska Curie Action, disingkat MSCA. Kadang-kadang orang bilang juga beasiswa Marie Curie gitu. Nah, ini Marie Curie itu dari Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu punya semacam badan sendiri yang mengurusi riset, dan badan itu punya skema beasiswa namanya MSCA. Ada untuk PhD, ada untuk postdoc. Pada saat itu saya coba apply untuk yang PhD, alhamdulillah dapat. Ini mengcover PhD saya selama 3 tahun. Jadi bisa dibilang ini MSCA ini kalau untuk Uni Eropa, S3 di Uni Eropa ini salah satu skema beasiswa terbaik lah, baik dari segi jumlah maupun dari segi program. Ada banyak trainingnya, ada banyak meetingnya, gitu. Nah, kalau untuk ke Jepang, saya bisa bilang saat ini masih Membuka Gakusho salah satu yang terbaik. Kalau ada yang pengen sekolah ke Jepang, gitu ya. Research interest saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mardi, adalah RAS, Stochastic Geometry, dan Visible Light Communication. Pada tahun pertama saya S3 di Prancis, saya studi tentang Stochastic Geometry. Itu adalah Stochastic Geometry adalah bagian dari statistik, ya. Jadi statistik ya, probability, di mana kita mempelajari proses yang terdiri dari banyak poin. Jadi kita mempelajari poin proses lah Stochastic Geometry itu. Jadi probabilitas, tapi ada geometriknya gitu. Nah, kenapa ini? Apa hubungannya Stochastic Geometry dengan bidang saya, telekomunikasi? Jadi orang telekomunikasi itu kan salah satu tujuan mereka adalah mencari tahu performa jaringan mereka, gitu. Jadi kalau mereka punya banyak base station, stasiun pemancar, dan punya banyak receiver kayak kita HP kita misalnya, gadget, laptop, dan semacamnya, penggunanya gitu ya. Itu mereka pengen tahu performanya, berapa banyak orang yang tercover oleh jaringan kita, seberapa besar probabilitas orang yang nggak dapat sinyal, kayak semacam itu. Nah, ternyata dari dulu orang tuh dulu sukanya mempelajari sistem yang rigid gitu. Jadi rigid itu kayak kalau ada sel, kan telepon itu kan telepon seluler itu kan karena satu base station itu ada selnya sendiri gitu. Dia melayani orang-orang yang di dalam selnya. Kalau sel lain di cover sama base station lain. Nah, simpelnya dulu itu orang mempelajari jaringan yang fix gitu, jaringan yang bentuk selnya itu segi 6 misalnya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan stochastic geometry, kita itu menganggap jaringan kita itu random. Walaupun sebenarnya fix ya, tempatnya sudah fix, itu kan kita bangunnya fix, nggak berubah-ubah posisi base station-nya. Tapi dengan kita menganggap jaringan kita itu sebagai proses yang random, simpelnya ternyata jadi lebih mudah analisisnya dan tetap relevan gitu. Hasil yang didapat itu relevan dalam artian akurat lah, mendekati performa nyatanya. Intinya begitu. Jadi ini adalah statistik untuk mempelajari jaringan yang mempunyai banyak base station, punya banyak pengguna, begitulah simpelnya. Nah, itu tahun pertama saya. Nah, tahun kedua sampai tahun ketiga, riset saya itu adalah Reconfigurable Intelligent Surfaces. Ini masih ngomongin PhD ya, belum postdoc. Atau RIS. Nah, sini saya nggak akan banyak bahas tentang riset saya secara teknis ya, karena temanya adalah Research and Life at KAUST, bukan riset saya pada saat S3. Tapi intinya buat tahu aja ya, RIS itu adalah semacam teknologi yang bisa dibilang baru untuk orang telekomunikasi. RIS itu adalah pada umumnya adalah permukaan 2 dimensi gitu. Jadi bisa jadi kayak meta surface, metamaterial tapi bentuknya surface gitu ya. Kalau metamaterial kan kadang bisa dibilang bulky pun bisa dibilang metamaterial. Tapi kalau kita ngomongin RIS, itu berarti metamaterial yang berupa permukaan 2 dimensi yang tipis. Nah, itu punya properti khusus, dia bisa memanipulasi gelombang elektromagnetik yang datang kepadanya.
Tujuannya aplikasinya apa? Jadi ARIS ini kita bisa pasang di permukaan, misalnya billboard atau bangunan, jangkar langit, atau dinding di dalam ruangan, yang tujuannya adalah membantu kita meningkatkan coverage kita. Kadang-kadang kalau kita ada di perkotaan, kan kita punya banyak bangunan tinggi kan, sementara base stationnya nggak selalu di setiap tempat ada base station. Kadang-kadang sinyal yang dikirim dari base station ke pengguna itu terhambat oleh banyaknya gedung atau banyaknya orang kalau misalnya indoor gitu ya. Nah, dengan kita menginstall ARIS di Configurable Intelligence Service ini di billboard misalnya atau di bangunan, kita bisa memanfaatkan ARIS ini untuk sebagai path alternatif gitu. Jadi daripada kita kirim base station langsung ke orang, terhalang gedung, sinyalnya jelek, kita bisa atur supaya base station itu mancar ke base station itu beamforming ke ARIS, ARIS-nya itu mantulin ke kita gitu. Nah, tapi keunikan ARIS ini adalah ARIS ini sifatnya pasif. Jadi kita bukan kayak relay ya, bukan kayak repeater. Jadi dia itu pasif, tidak banyak menggunakan energi, tapi bisa kita kontrol arah pantulannya gitu. Nah, itu ada teorinya sendiri. Nah, itulah ARIS, definisi ARIS secara umum itu. Nah, sejak saya postdoc di KAUS, saya masih mengerjakan ARIS dan yang saya gabungkan dengan stochastic geometry. Kalau pada saat S3 kan saya stochastic geometry itu nggak pakai ARIS. Terus saya study ARIS nggak pakai stochastic geometry. Nah, di postdoc ini salah satu ya tema saya itu adalah mengkombinasikan ARIS dengan stochastic geometry. Karena saya lihat di literatur Telkom saat ini belum banyak paper-paper yang menggabungkan keduanya dan mendapatkan hasil yang hasil yang relevan gitu lah bisa dibilang. Nah, selain itu saya juga mempelajari sejak postdoc ini adalah visible light communication. Ini topik yang lumayan baru bagi saya. Jadi saya masih mempelajari literatur, masih tahap mempelajari literatur sambil saya melakukan simulasi dan memberikan rumus dan semacamnya. Tapi yang saya amati adalah yang ada sekelompok orang yang mempelajari optics, tapi aplikasinya tidak selalu berujung aplikasi di telekomunikasi. Sementara itu ada juga orang-orang yang mempelajari aspek telekomunikasi. Jadi orang yang sudah kenyang tentang 4G, 5G, yang sudah mempelajari Telkom sejak masa 2G atau 3G. Nah, antara kedua kelompok ini ada gap yang saya lihat ya. Mungkin saya bisa salah, tapi ada gap di antara kedua kelompok ini. Jadi kayak orang Telkom itu pengen mempelajari visible light communication, komunikasi menggunakan cahaya tampak, tapi bukan pakai kabel optik gitu ya, wireless gitu. Free space optics nama lainnya. Nah, tapi mereka kurang, kalau saya baca paper-papernya, itu kadang masih aja ada asumsi yang saya rasa tidak bisa di-apply di spektrum cahaya gitu. Bisa dipakai di spektrum RF, tapi channel modelnya misalnya, channel modelnya kayak gini tuh kayaknya nggak bisa dipakai di visible light communication, tapi jadi paper gitu ya. Sementara orang-orang optics pasti lebih ngerti dong tentang channel modeling, bagaimana cahaya itu merambat di udara, bagaimana pengaruh atmosfer terhadap kualitas sinyal, itu mereka tahu. Tapi mungkin mereka tidak tahu aplikasinya di Telkom. Nah, tujuan saya, misi saya lah dalam tanda kutip selama saya postdoc ini adalah mencari menghubungkan lah expertise-nya orang optics dengan orang Telkom, sehingga kita tahu bagaimana cara memodelkan visible light communication atau free space optics yang realistik gitu. Mungkin channel modelingnya saya nanti pelajari dan semacamnya. Nah, itu kira-kira background saya dari segi pendidikan dan penelitian ya. Oh ya, buat yang mau kontak saya nanti setelah di luar acara ini bisa ke email saya, simple fadil.tanufane@kaus.edu.desa. Ini email saya di KAUS, atau bisa menghubungi saya lewat LinkedIn. Nah, LinkedIn-nya nama saya, Fadil Tanufane. Oke, itu perkenalan tentang saya. Nah, sekarang saya akan
menyinggung sedikit tentang kaos gitu. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang belum tahu apa itu kaos, di mana itu kaos, dan ada apa saja sih di kaos gitu. Kaos itu seberapa bagus gitu kualitasnya. Nah, kaos yang perlu diketahui pertama adalah ini adalah universitas, tapi orientasi sangat berorientasi pada riset. Dan dia didirikan pada tahun 2009, jadi masih baru ya, masih sekitar 12 atau 13 tahun umurnya. Nah, tapi dengan umurnya yang masih muda ini, Kaus itu adalah universitas dengan salah satu budget terbesar, endowment. Endowment itu kayak dana abadi ya. Itu sebesar 20 miliar US dollar, billion US dollar. Nah, ini salah satu yang terbesar di dunia, mungkin top 10 atau top 20 tergantung tahunnya. Dan ini comparable, apa ya comparable tuh? Maksudnya salah satu yang terbesar bisa bersaing dengan kampus-kampus top di USA, mungkin MIT, Harvard, ya pokoknya udah order miliar itu sudah levelnya itu sudah kampus top di Amerika kayak Harvard dan MIT. Jadi dari segi modal gitu ya dalam tanda kutip finansial, Kaus ini salah satu yang terbesar di dunia. Nah, lokasinya itu di tepi Laut Merah dan dia letaknya di kota namanya Tual. Jadi bukan di Jeddah ya. Jadi banyak yang kalau saya ada grup PA gitu, saya masuk di grup PA keluarga saya ya, misalnya Lebaran gitu. Wah, ini Fadil nih yang sekolah di Jeddah. Bukan di Jeddah, gitu. Bukan di Jeddah, bukan di Mekah, bukan di Riyadh atau apapun, tapi di Tual namanya. Ini saya lupa tulis Tual, THU ya. Nah, Tual itu letaknya di tepi Laut Merah. Dia itu dulunya desa buat para nelayan, gitu. Karena di samping laut, jadi desa nelayan gitu ya. Nah, kenapa letaknya di tepi Laut Merah, bukan di kota besar kayak misalnya KFUPM itu kan di kota atau kayak kampus-kampus yang banyak di Mekah deh. Nah, itu karena salah satu karena Kaus itu fokusnya adalah sains, ya namanya juga University of Science and Technology kan, fokusnya sains. Jadi nggak ada ilmu sosial di sini, sayangnya tidak ada kedokteran, khusus sains. Mungkin mirip-mirip ITB lah. ITB kan nggak ada kedokteran, nggak ada itu kan, nggak ada social science kan. Tapi ada bisnis. Kalau di Kaus nggak ada bisnis, nggak ada jurusan bisnis. Gitu. Jadi dan salah satu bidang sainsnya itu kan ada biota laut, biologi makhluk laut, perairan, oceanografi. Makanya efektif kalau dia lokasinya di tepi Laut Merah. Begitu kali putusan si Raja Abdullah waktu itu yang mendirikan ini. Dan Kaus itu eksklusif. Eksklusif itu dalam artian Kaus itu letaknya di satu area khusus yang orang selain orang Kaus itu tidak bisa masuk tanpa izin, tanpa izin yang dikeluarkan oleh Kaus gitu. Jadi saya kan postdoc, saya punya Kaus ID, kartu khusus untuk orang-orang Kaus. Saya bisa keluar masuk Kaus gitu. Tapi kalau orang misalnya Pak Baruli gitu mau ke Kaus, nanti ditanya itu di gerbangnya, mana Kaus ID-nya? Wah, nggak ada. Kamu diundang orang Kaus nggak? Oh iya, saya diundang Fadil. Ini undangannya, saya dapat Kaus ID sekian. Jadi tidak sembarang orang bisa keluar masuk Kaus gitu. Harus orang yang di-employ oleh Kaus atau orang yang diundang oleh orang dalam Kaus gitu ya. Beda misalnya dengan ITB misalnya kan, kalau saya pulang kerja gitu, saya pengen ketemu teman di ITB, nongkrong di kafenya atau nongkrong di himpunan, saya tinggal masuk aja kan ke dalam ITB, nggak perlu ditanya kamu orang ITB bukan, tinggal masuk, nyelonong bisa. Tapi kalau Kaus itu eksklusif gitu. Jadi keluar masuk itu harus pakai izin. Gerbangnya ada 3 dan selalu ada penjaganya di situ dari pagi sampai malam. Nah, dia terpisah dari bagian lain dari Arab Saudi. Maksudnya itu adalah aturan-aturan yang berlaku di Saudi belum tentu berlaku di Kaus, dan begitu juga sebaliknya. Misalnya kalau di Saudi kan mungkin bukan aturan ya, normanya adalah kita harus memakai pakaian yang Islami gitu ya. Kalau wanita harus pakai ya jilbab, harus tertutup. Kadang-kadang orangnya pakai cadar. Tapi kalau di Kaus tidak harus seperti itu berpakaiannya. Itu salah satu contoh aja.
atau prianya kalau di Saudi umumnya kan harus di bawah lutut, celananya kan harus kadang-kadang pakai apa namanya itu baju khas Arab Saudi yang putih satu setel dari atas ke bawah. Nah kalau di kaos itu bebas saja kayak kita di Eropa atau di negara-negara di luar Saudi gitu. Nah jadi bahkan aturan kalau nggak salah aturan menyetirnya, aturan SIM-nya itu juga berbeda. Kalau di Saudi kan harus punya SIM. Iya, di mana-mana juga harus punya SIM. Maksudnya kalau di kaos itu kalau naik motor nggak harus punya SIM. Kalau ada beberapa aturan lalu lintasnya yang berbeda dengan Arab Saudi intinya gitu. Jadi intinya adalah kaos itu adalah wilayah yang eksklusif dan agak lebih bebas daripada di luar kaos gitu ya. Kesannya begitu. Nah, dari segi ranking, kaos itu bagaimana kualitasnya? Kalau menurut THE di Higher University, ini salah satu acuan kalau kita mau melihat ranking universitas, kaos itu berada di urutan 72. Ini ranking tahun 2001 ya, saya nggak nemu yang lebih baru. Kalau ada yang lebih baru mungkin bisa di-share nanti. 72 ini lumayan bagus lah ya, masuk top 100. Kalau nggak salah, top 100 itu berarti bisa jadi tujuan universitas kalau kita apply LPDP, kalau nggak salah ya. Terus ada juga Shanghai Ranking. Shanghai Ranking ini dia meranking universitas berdasarkan bidangnya. Kalau untuk bidang saya, telekomunikasi, dia peringkat 39. Kalau untuk material engineering, dia peringkat 26. Nah, bedanya THE ini kalau nggak salah dia meranking universitas itu umum, dari banyak faktor. Pengajarannya, jumlah mahasiswa asingnya, rasio mahasiswa asing dengan non asing, dan profesornya, termasuk juga kualitas papernya, kualitas risetnya. Sementara Shanghai Ranking ini kalau nggak salah dia lebih fokus ke output risetnya, paper, kolaborasi, papernya itu seberapa banyak dengan universitas luar dan begitu ya. Jadi ranking itu menurut saya tidak perlu terlalu ditelan mentah-mentah, tapi untuk gambaran ya, kaus itu merupakan salah satu kampus yang terbaik di dunia, at least 100 besar di berbagai bidang dan di berbagai ranking ya. Gitu. By the way, tempat saya S3, Parisakti tadi kalau untuk bidang telekomunikasi dia peringkat 5 terbesar lah. Kadang pas saya di sana peringkat 1, kadang peringkat 2. Jadi kalau untuk bidang saya masih lebih bagus tempat saya S3 sih. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, cuma ada program S2 dan S3. Jadi tidak ada S1 di sini ya. Alasannya adalah karena ya kaus itu fokusnya untuk riset, dan biasanya yang ada risetnya yang intensif itu ya mulai dari S2 kan. Kalau untuk S1, kalau orang S1 kan kadang risetnya itu sekedar belajar riset lah. Kalau S2, S3 kan terutama S3-nya itu memang fokusnya pasti riset. Orang-orang yang memang niatnya itu adalah nanti berkarir di bidang riset gitu. Dan di kaus itu ada 3 divisi dan total 12 research center. Divisinya itu adalah biologi dan environmental science engineering. Terus ada juga namanya CMC, ini tempat saya sekarang berada. Jadi departemen itu namanya Computer, Electrical, Mathematical Science and Engineering. Di sini termasuk ada matematiknya, ada AI-nya, kalau yang terkait dengan AI, ada telekom, ada material nggak di sini ya? Mungkin material di sini, material engineering di sini, statistik ada di sini, pokoknya banyak yang berhubungan dengan MIPA atau Telkom atau IT, Electrical Engineering, ini semua ada di bawah CMC. Terus ada juga Physical Science and Engineering Division. Ini mungkin lebih ke pure matematik, applied matematik mungkin ada di sini juga. Dan kalau nggak salah ada juga AI juga, lab AI di sini. Pokoknya macam-macam. Ini bisa dilihat di website resminya kaus gitu. 12 research centers ini bukan di bawah divisi, jadi lebih kayak multidisiplin. Misalnya research center on AI, ada orang AI-nya, ada orang telkomnya, ada orang matematiknya gitu. Jadi ada lab-lab yang berada di bawah divisi, ada yang di bawah research centers. Nah, tempat saya sekarang berada, labnya namanya adalah Communication Theory Lab atau disingkat CTL.
Ini website, saya bisa klik aja. Ini website lab saya. Ini gimana? Ya, kalau ada yang mau mengunjungi, namanya CTL KAUS. Terus ini orang-orangnya. Nah, ini risetnya dulu saya kasih lihat. Banyak topik yang dikerjakan di lab saya. Dulu mereka fokusnya ke MIMO, Multi-Hub Cooperative Communications. Nah, tapi baru-baru ini, beberapa tahun terakhir ini, lab saya fokus lebih ke Optical Wireless Communications, ada Terahertz Communications juga, dan baru-baru ini mereka ekspor juga RIS dan AI. Gitu. Tergantung topik yang lagi hot di Telkom itu apa, itu dikerjakan oleh lab saya. Nah, sesuai namanya, CTL ini lebih fokus ke teori. Jadi paper-paper yang dihasilkan itu lebih banyak yang bersifat teori, artinya banyak rumus, banyak simulasi, gitu. Tapi tidak menutup juga kemungkinan lab saya itu mengerjakan apa istilahnya selain teori itu? Eksperimen, ya eksperimen. Walaupun bisa dibilang masih lebih sedikit dibanding paper-paper teorinya. Gitu. Tapi ada kerjasama dengan kampus-kampus lain untuk bidang eksperimentalnya. Nah, balik lagi ke slide-nya. Ini lab saya, nama bos saya, Profesor Muhammad Slim Alauni, dia seorang IEEE Fellow. Jadi orang kalau bidang-bidang kawan-kawan itu masuk salah satu cabang IEEE, mungkin tahu IEEE Fellow ini adalah membership, ini membership IEEE, tapi membership yang paling tinggi yang bisa didapatkan oleh seorang akademik gitulah. Gitu. Berarti dia sudah lama berkarir di bidang Telkom, sudah banyak publish paper di IEEE, kontribusinya besar, sehingga diangkat sebagai IEEE Fellow, dia expert di bidang tertentu, intinya gitu, IEEE Fellow itu maksudnya. Nah, grup ini lumayan besar, terbilang besar bahkan untuk KAUS sendiri. Anggotanya ada 4 research scientist, 13 postdocs, dan ya ini yang paling banyak, 30 student, master, atau PhD, atau visiting, atau internship. Gitu ya. Jadi lumayan besar. Kebanyakan grup itu ya postdoc dan research scientist itu paling cuma 5, 6, bahkan lab bahasa pun nggak sebanyak ini gitu, jumlah postdoc dan research scientist-nya. Gitu. Terus sangat diverse, sangat internasional, banyak nationality, membernya itu dari banyak negara. Saya dari Indonesia, ada juga teman seruangan dari India, banyak juga yang dari Saudi ya. By the way, kalau nggak salah di KAUS itu porsi besarnya itu dialokasikan untuk Saudi gitu. Jadi kayak 40-50% itu murid-murid KAUS S2 S3-nya itu dari Saudi. Ada juga dari Cina, Rusia, Tunisia, Korea, Italia, Spanyol, dan sebagainya. Nah, saya, kalau menurut bos saya, Profesor Slim ini, saya itu orang Indonesia pertama di lab dia. Bahkan yang pernah jadi bawahannya dia gitu. Jadi dulu kan dia sebelum di KAUS itu, dia di Minnesota, di US. Dulu juga nggak ada orang Indonesia, kata dia. Jadi saya salah satu yang pertama. Nah, beberapa bulan setelah saya masuk labnya, ada orang Indonesia lain gitu. Baru datang kalau nggak salah bulan Agustus lalu, jadi murid PhD di sini. Jadi dia orang kedua Indonesia. Nah, teman-teman mungkin nanti kalau datang ke sini bisa jadi orang ketiga, keempat, kelima di grup saya yang sekarang. Ngomong-ngomong, Profesor Slim ini itu dia menjadi salah satu pembicara di Ikramet. Ikramet itu pas PRT itu masih PPET namanya dulu. Itu kan kami punya conference, mengorganize conference internasional, namanya adalah Ikramet. Ikramet itu ya namanya conference, mengundang keynote speaker kan. Nah, dia itu tahun lalu menjadi salah satu keynote speaker conference kami gitu. Ikramet. Itu sekedar fun fact aja ya. Nah, ini tadi yang saya kasih lihat juga di websitenya. Kami namanya Communication Theory Lab. Riset-riset kami banyak temanya, UAV juga termasuk, RIS juga termasuk. Tapi tema besarnya adalah global connectivity. Jadi meningkatkan kualitas konektivitas yang sudah ada dan menghubungkan orang-orang yang belum terhubung dari segi internet, gitu ya. Dari sudut pandang Telkom.
gitu. Jadi, kalau ada yang tertarik dengan riset-riset ini, pengen lebih tahu tentang teknisnya, mungkin kita bisa ngobrol di lain kesempatan gitu, di luar acara ini. Oke. Nah, kenapa sih orang banyak pengen ke KAUS gitu ya? KAUS itu kan walaupun kampusnya relatif kecil, tapi orangnya banyak, penelitinya banyak, dan nggak sembarang orang juga yang masuk KAUS itu. Kebanyakan sudah kenyang postdoc, profesor-profesornya itu sebelum ke KAUS mereka itu sudah punya nama lah di luar gitu. Tapi mereka datang ke KAUS, walaupun KAUS itu ya di Saudi lah ya, bukan negara yang notabene budaya risetnya kuat. Nah, itu kayaknya ada yang belum di mute ya. Oke, makasih. Nah, kenapa orang-orang itu memilih KAUS sebagai tempat karir risetnya gitu, sebagai salah satu batu loncatan di karir risetnya. Yang pertama, ini alasan dari sudut pandang risetnya sendiri. KAUS itu memang dari segi riset dia memang sangat bagus. Tadi kita sudah lihat rankingnya itu salah satu yang top di dunia, at least top 100, top 50, tergantung bidangnya. Nah, dan KAUS itu dalam meng-hire orang, baik PhD-nya, PhD student-nya, postdoc-nya, research scientist-nya, maupun fakultinya, mereka itu sangat selektif gitu. Mereka mencari fakultas yang terbaik, orang-orang PhD yang memang background-nya kuat dan dianggap mampu untuk melakukan riset di sini, dan mereka mencari dari seluruh dunia. Makanya di KAUS itu banyak sangat diverse gitu. Orang-orang dari banyak negara itu masuk KAUS. Alasan lainnya, mereka itu punya research budget yang banyak. Salah satu yang terbanyak di dunia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Dan mungkin ini yang paling penting ya, life support-nya itu sangat bagus sekali, sehingga orang itu kalau datang ke KAUS buat riset, mereka itu bisa fokus riset. Aspek-aspek hidup yang lainnya itu nggak perlu mikirin aspek hidup lain lah. Pokoknya sudah ditangani oleh KAUS, kamu cuma cukup datang ke KAUS dan riset di KAUS gitu. Terus prospek karirnya bagus. Nanti kalau biasanya orang itu kalau sudah keluar KAUS, kalau dia misalnya S3 di KAUS, pas keluar KAUS dia kan postdoc tuh, dia dapat postdoc di tempat yang memang lab-nya itu bagus. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada juga yang balik ke negaranya, misalnya ke Asia. Gitu. Tapi kebanyakan karirnya bagus. Banyak juga yang lulus S2, lulus S3, kerja di Arab, di Aramco, misalnya di perusahaan minyak, kalau memang bidangnya itu berhubungan, dan karirnya bagus di situ. Terus, nah itu dari segi karir ya, dari segi riset, dari segi prospek karir. Nah, tapi bisa dibilang alasan utama orang ke KAUS itu adalah karena itu memang itu KAUS itu salah satu tempat yang bagus untuk hidup, terutama kalau bawa family. Oh ya, ngomong-ngomong saya di sini seperti saya gitulah yang sudah punya istri. Itu kenapa? Karena pengalaman saya, kalau pas saya S2, S3 di Jepang dan di Prancis, itu saya masih harus bayar sewa rumah gitu ya, karena saya tinggal di apartemen punya orang, saya harus bayar sewa gitu, kontrakan lah, bayar kos-kosan, bayar kontrakan. Tapi kalau di KAUS semua employee KAUS itu dikasih housing gitu, dan housing itu free, airnya gratis, listriknya gratis, ada AC-nya, dan itu AC-nya juga gratis. Pokoknya pengeluaran kita itu praktis bukan untuk rumah, untuk hal-hal lainnya, untuk makan misalnya, atau untuk bayar hiburan dan semacamnya. Ya. Terus ada community life. Community life itu berarti banyak event, banyak kursus misalnya yang bisa kita ikuti di dalam KAUS. Terus kalau kita punya anak itu bisa disekolahkan di sekolah KAUS. Kalau anaknya itu umurnya cukup untuk masuk sekolah dasar sampai SMP, SMA,
itu sekolahnya gratis, ya, gratis di sekolahnya KAUS gitu. Jadi dalam KAUS itu ada sekolah untuk anak-anaknya para employee KAUS. Nah, tapi kalau TK setahu saya masih harus bayar ya. Tapi nggak terlalu, masih bisa di-cover lah sama gaji kita di KAUS gitu. Terus banyak courses. Courses itu maksudnya misalnya kayak bahasa Arab, kursus bahasa Arab ya, kursus bahasa Inggris, latihan macam-macam, banyak community maksudnya orang-orang yang punya hobi yang sama gitu. Ada sepeda, kan orang PPT kan, orang PRT kan suka sepeda kan. Tadi saya lihat di grup PA-nya pagi-pagi sebelum join ini, sebelum masuk kantor sepedaan dulu. Nah, di sini ada juga komunitas naik sepeda gitu. Jadi tiap hari Jumat misalnya atau hari Sabtu pagi sepedaan di dalam KAUS atau bahkan sampai keluar KAUS pun bisa sepedaan. Karena dekat laut, ada juga komunitas diving, ada komunitas art, ada komunitas berkebun, banyak deh gitu. Saya nggak hafal satu-satu, tapi itu diorganize oleh community life-nya KAUS agar orang-orang di KAUS itu di dalam KAUS itu nggak bosen gitu, nggak cuma riset aja kerjanya, nggak cuma kerja, tapi ada aktivitas yang bisa dilakukan di luar jam kerja. Ya. Nah, kalau selain ini, kalau kita bawa spouse, bawa istri atau bawa suami, itu ada kesempatan juga buat pasangan kita untuk kerja di dalam KAUS. Gitu. Kalau memang mau, bahkan bisa juga lamar PhD, lamar postdoc di sini. Gitu. Ada orang Indonesia di sini yang suaminya yang datang ke KAUS pertama kan buat PhD. Nah, terus istrinya pengen kerja gitu. Ternyata diterima PhD situ. Gitu. Setelah beberapa tahun suaminya PhD, akhirnya dia lamar juga PhD sendiri, PhD juga di situ. Nah, selama orangnya itu kompeten, dinilai kompeten, lulus persyaratan, bisa aja orang yang sudah di KAUS itu datangnya sebagai spouse, bisa juga S3 atau bahkan postdoc di KAUS gitu. Nah, tapi kalaupun nggak mau akademik, bisa juga kerja gitu. Maksudnya bukan sebagai postdoc, bukan sebagai student, tapi bisa juga misalnya jadi lab technician atau bahkan jadi guru anak-anak di sekolah KAUS itu juga bisa. Pokoknya banyak, ada website-nya sendiri, tiap hari diupdate. Kalau ada kerjaan yang bikin pasangan kita tertarik, ya bisa di-apply. Gitu. Kalau nggak salah selama pasangan kita itu adalah, selama kitanya sendiri masih employee KAUS, pasangan kita itu bisa bebas cari kerja di dalam KAUS, bisa apply kerja. Nah, yang terakhir tentunya, ya, yang tidak bisa disangka lagi, banyak orang join KAUS itu adalah untuk melakukan haji dan umroh. Karena letaknya di Saudi, otomatis dekat dong dengan Ka'bah, dengan Mekah, dengan Madinah, gitu. Jadi alasan lain orang join KAUS adalah kalau orang Islam gitu ya, adalah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Saya sendiri, alhamdulillah tahun ini sudah haji gitu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan buat berhaji tahun ini dan sudah selesai hajinya tahun ini. Terus sudah umroh juga, jadi ya alhamdulillah juga belum ada setahun sudah dikasih kesempatan gitu. Nah, tapi pesan saya, kalau teman-teman ada niat buat ke KAUS, mau postdoc maupun mau jadi pelajar, itu kalau bisa niat pertamanya adalah ini, dari nomor 1, baru nomor 2, baru nomor 3, baru nomor 4. Artinya datang ke KAUS itu karena memang pengen riset di KAUS gitu. Jangan niat kita ke KAUS itu dalam hati kecil kita untuk haji, untuk umroh gitu. Ya nggak salah sih, artinya kan agama itu kan yang utama lah ya. Jadi nggak salah juga ke KAUS itu untuk haji. Cuma at least kalau nanti misalnya sampai tahap wawancara, ditanya sama HR, kenapa kamu pilih KAUS sebagai tujuan kamu postdoc atau tujuan kamu sekolah, jangan jawab supaya bisa haji, jangan jawab supaya bisa umroh. Katanya itu otomatis langsung dicoret Anda dari dari list kandidat. Jadi kalau nanti sampai tahap wawancara, ya bilanglah alasan-alasan yang lebih ke arah riset, lebih ke arah prospek kerja dan semacamnya. Jadi profesional gitu. Jangan juga bilang, oh di KAUS itu kan dapat rumah ya, dapat rumah gitu.
nggak usah pusing-pusing bayar kos-kosan, itu jangan begitulah, profesional nanti jawabnya. Jadi kalau ditanya SR, urutannya alasan nomor 1, alasan nomor 2, alasan nomor 3, baru alasan nomor 4. Kalau bisa nomor 4 yang nggak usah disebut, disimpan aja dalam hati. Oke, nah ini saya kasih lihat sedikit rumahnya itu kayak gimana yang disediakan oleh Kaus. Kalau teman-teman nanti ke Kaus single, itu biasanya dikasih shared housing. Shared housing itu kalau nggak salah kayak gini bentuknya. Jadi ada 2 lantai, tiap lantainya itu untuk 2 orang. Jadi satu rumah itu bisa jadi untuk 4 orang ya. Nah, jadi sharing, jadi kayak kontrak-kontrakan bareng. Jadi kayak kontrakan, cuma satu rumah. Nah kalau sudah nikah, ya punya anak, punya 1 anak atau punya 2 anak maksimal, itu satu rumah ini sendiri gitu. Buat kita sendiri, nggak di-share sama orang lain. Ada 1 kamar utama, ada 1 kamar tamu. Kamar tamunya bisa buat anak-anak atau kalau anaknya 3 atau lebih biasanya harus pindah rumah yang memang kamarnya itu lebih banyak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, listriknya gratis, airnya gratis, ada AC di tiap kamar, dan AC-nya itu harus nyala 24 jam, nggak boleh dimatiin katanya. Mungkin kalau dimatiin itu nanti jadi berlumut dindingnya atau gimana. Soalnya kan di sini panas. Nah ini kenapa saya singgung tentang rumah ini, ya sebagai motivasi aja lah buat teman-teman buat datang ke sini. Walaupun seperti saya bilang tadi, niatnya harus lurus gitu, buat kerja, buat riset untuk datang ke sini. Nah kan tadi saya bilang Kaus itu tertutup, ya, eksklusif. Keluar masuk itu harus lewat gerbang yang dijaga oleh hansipnya Kaus gitu, atau tugasnya Kaus. Nah, untuk itu ada akses-akses khusus yang disediakan Kaus untuk keluar masuk Kaus. Ada bis, jadi kalau kita nggak punya mobil kayak saya gitu kan saya belum nggak punya mobil di dalam Kaus. Kalau saya keluar Kaus itu biasanya saya pakai bis atau saya pakai taksi. Bis itu ada bis buat ke beberapa tempat. Ada ke Jeddah, ada ke Mekah, ada ke Madinah, dan ada ke Tual. Maksudnya keluar Kaus tapi masih dalam Tual gitu ya. Biasanya ke pasar Tual. Nah kalau ke Jeddah dari Kaus itu kurang lebih kalau naik bis itu jaraknya 1 sampai 1,5 jam. Tujuannya di Jeddah itu biasanya mall, ada Red Sea Mall, ada Mall of Arabia gitu ya. Dan itu berangkatnya tiap sore. Kalau nggak salah tiap hari ada jam 6 sampai berangkatnya jam 6 gitu ya. Terus sampai di Jeddah kan, di drop orang-orangnya, nanti bisa pergi, nah bisa datang lagi jam 11 gitu. Jadi keluar rumah jam 6 sampai rumah kira-kira tengah malam ya. Gitu. Ada juga bis ke Jeddah, tapi tujuannya itu ke rumah sakit. Jadi kalau kita mau berobat atau ke rumah sakit, atau mungkin bukan mau berobat gitu ya, mau ke manapun, ke suatu tempat di Jeddah, tapi pagi-pagi gitu. Nah itu pakai naik bis yang arahnya itu ke rumah sakit. Itu ada setiap hari, setiap pagi dan setiap siang. Nah ada juga ke Mekah, kalau mau umroh misalnya, naik bis yang ke Mekah. Yang bis ke Mekah ini ada tiap hari Jumat, tiap minggu, berangkat jam 1.30, jadi berarti habis sholat Jumat ya, berangkat, terus di drop orang-orangnya, nah itu datang lagi bisnya itu buat jemput orang-orang pulang ke Kaus itu jam 10:30. Artinya kita ada waktu kira-kira setengah hari lah buat umroh gitu. Jadi nggak nginep, pulang langsung ke Kaus. Nah itu tiap Jumat. Tapi ini katanya sih harus booking jauh-jauh hari ya, karena semua orang itu banyak yang minat buat ke Mekah. Gitu. Ada juga ke Madinah, tapi Madinah ini lebih jarang. Setiap Jumat ke-1 dan ke-3 tiap bulannya. Berangkat jam 7. Nah ini bedanya, kalau ke Madinah itu pergi dan pulangnya beda hari. Berangkat hari Jumat jam 7 pagi, pulang jam Sabtu jam 5 sore. Jadi kayak ada waktu sehari penuh buat keliling Madinah gitu ya. Karena kan karena Madinah itu kan lebih banyak tempat yang dikunjunginya. Selain Masjid Nabawi kan ada masjid-masjid lain yang bersejarah. Kalau di Mekah itu kan kadang orang umroh terus ya udah langsung pulang habis umroh. Terus ada juga ke market Tual. Kadang-kadang orang belanja itu kalau di dalam Kaus itu ada juga supermarket namanya Tamimi.
itu kurang lebih semua kebutuhan bisa dibeli di Gamimi. Tapi kadang-kadang orang pengen beli atau pengen makan tapi nggak di kaos gitu. Jadi keluar kaos ke Tual Market. Nah ini bis ini semua gratis kecuali ke Tual. Tual itu bayar berapa ya? Murah tapi sih. Kalau ke Jeddah, ke Makkah, Madinah itu semua bisnya alhamdulillah gratis. Pulang pergi gratis. Nah kalau kita pengen keluar kaus tapi bukan ke tempat-tempat ini gitu, atau pengen keluar kaus di luar jam-jam ini, kita bisa naik taksi. Biayanya, kalau naik taksi biasanya lebih cepat sih nyampe ke Jeddahnya. Kalau ke Jeddah itu misalnya 1 jam, mungkin naik taksi bisa 45 menit. Gitu. Tapi kita kalau naik taksi itu bayar sendiri. Tipikalnya itu 200 SAR kalau ke Jeddah. Kalau ke Mekah itu 330 SAR. 1 SAR itu kalau nggak salah Rp4.000. Jadi kalau ke Jeddah itu 800.000, itu perginya doang loh. Perginya doang satu arah. Kalau ke Mekah itu ya hampir 1 juta lah. Satu arah. Pulang pergi kali 2 berarti. Yeah. Tapi ini masih lebih murah daripada kalau misalnya di Eropa ya. Untuk jarak dari Kaus ke Jeddah, Kaus ke Mekah itu ini harganya masih terbilang murah daripada pengalaman saya waktu di Jepang ataupun di Prancis. Nah, sekarang kita agak ngomongin sedikit riset di Kaus. Jadi research position itu di Kaus apa aja sih yang ada? Gitu. Yang pertama, yang kastanya dalam tanda kutip paling rendah itu namanya internship, magang. Magang ini bisa di-apply oleh orang-orang yang lagi S1 ya. Tapi udah tahun ketiga atau keempat atau seterusnya gitu ya. Pokoknya tahun ketiga atau lebih. Nah, bisa juga di-apply oleh master students. Jadi kalau kawan-kawan sekarang lagi misalnya ada yang lagi sekolah S2 atau mungkin punya teman atau punya anak gitu ya, lagi S1 tapi udah tahun ketiga, tahun keempat, tinggal TA, itu bisa coba buat magang internship di sini. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang magang ini, tentang semuanya. Nah, terus di atas anak magang ada namanya students. Seperti yang saya bilang, tidak ada S1, adanya master, PhD, atau master gabung PhD, jadi program sandwich. Gitu. Jadi kayak S2 di Kaus, setelah lulus S2, dia bisa langsung S3. Bedanya apa? Master PhD dengan master / PhD. Nah, tiap orang kalau orang mau PhD itu kan harus ambil uji kompetensi dulu lah. Jadi ada tes tertulisnya, ada tes wawancaranya juga. Nah, kalau kita master misalnya di luar gitu, terus S3-nya di Kaus, ini kita harus ambil di 6 bulan pertama kita ya PhD. Tapi kalau kita masuk lewat program master / PhD, kita bisa ambil uji kompetensinya itu pas kita master. 2 tahun pertama kita master itu. Kita ambil tes kompetensinya. Nah, nanti kalau kita memutuskan untuk S3 di Kaus, kita nggak perlu lagi ambil ujian itu lagi. Bisa langsung mulai PhD. Gitu aja sih bedanya kurang lebih. Nah, tapi banyak juga orang yang masuk Kaus untuk program master / PhD, tapi setelah master dia nggak lanjut PhD di Kaus, itu juga bisa gitu ya. Ya mungkin dia merasa 5 tahun di Kaus di Saudi mungkin nanti bosen juga. Coba saya ke Eropa aja lah gitu. S3-nya ada juga yang kayak gini. Biasanya orang Saudi yang kayak gitu. Nah, terus di atas students ada istilahnya postdoc. Postdoc itu ya kita tahu lah ya. Orang baru lulus PhD biasanya kan normanya kalau di luar negeri itu postdoc dulu, baru biasanya setelah postdoc 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru lamar posisi sebagai profesor di kampus gitu ya. Nah, kalau di Kaus sendiri formalnya disebut postdoc kalau dia itu belum ada 3 tahun sejak dapat PhD. Jadi saya lulus langsung ke Kaus kan. Nah, posisi saya namanya adalah postdoctoral fellow. Ada lagi namanya research scientist. Research scientist ini kurang lebih sebenarnya sama aja dengan postdoc dari segi job desk-nya ya, meneliti, membantu menulis proposal mungkin, mencari dana buat lab-nya. Tetapi ini biasanya posisi untuk orang-orang yang sudah lebih dari 3 tahun sejak dapat PhD. Jadi bisa orang kalau masuk Kaus sebagai postdoc, gitu ya, 2 tahun, 3 tahun kerja, dia bisa ditawarkan jadi research scientist. Gitu.
eh, sebenarnya kurang lebih sama aja sih, postdoc juga kerjaannya, gitu kan. Cuma ya lebih senior aja, dan apa ya? Dan tiap lab itu punya jatah sendiri. Research scientist itu nggak boleh misalnya lebih dari 4, gitu. Nggak boleh lebih dari 5, ada jatahnya tiap lab. Nah, di atas research scientist itu ada asisten profesor, ya. Kalau orang dari luar kaus pengen masuk kaus, biasanya lamar itu sebagai asisten profesor dulu. Atau kalau sudah jadi profesor gede di luar, terus diundang kaus buat datang ke kaus, itu biasanya langsung ke profesor. Gitu. Nah, buat rekan-rekan semua, ya coba mungkin ada yang pengen sekolah S3 di kaus, atau yang belum S2 mau S2 di kaus, atau yang sudah doktor, sudah punya gelar doktor, bisa juga buat postdoc di kaus gitu. Atau kalau orang kayak ada Mas Yusuf nggak di sini? Kalau orang kayak Mas Yusuf, Pak Ruli, itu levelnya udah asisten profesor, full profesor lah ya kalau ke kaus itu. Jangan postdoc lagi. Ya, gitu. Nah, gimana nih? Oke, itu posisi-posisi riset di kaus. Sekarang jam berapa ya? Tolong diingatkan ya kalau saya udah agak terlalu lama. Per jam 11 ya. Oke, saya cepat aja lah ya. Nah, sekarang gimana caranya kita join ke kaus? Baik itu sebagai magang, atau sebagai mahasiswa S1, S2, S2, S3, atau sebagai postdoc. Persyaratannya agak beda dari yang lain, tapi pada umumnya itu selalu dimulai dengan mengirimkan email ke calon supervisor. Mau kita apply sebagai student, postdoc, ataupun magang, email dulu profesor yang pengen kita tuju labnya. Karena nanti kan kalau ke kaus pasti masuk lab kan, dan lab itu punya bosnya, yaitu profesornya. Nah, itu yang kita harus kontak dulu sebelum kita melakukan aplikasi formal. Kayak gimana emailnya? Intinya adalah ceritakan background kita. Saya Fadil. Dimulai dari pendidikan terakhir dulu. Saya harus S3 atau mau lulus S3 dari Prancis, kampus ini, lab ini, supervisor saya sekarang ini, gitu. Terus ungkapkan alasan kita ngontak dia, saya pengen postdoc di sini, atau saya pengen jadi student di kaus, nanti masuk lab Anda. Gitu. Terus kalau misalnya kita udah punya rencana penelitian yang ya nggak harus konkret lah, tapi kita sudah tahu kita pengen ngerjain apa nanti kalau gabung ke grup dia, saya juga kalau lebih baik diceritakan juga di email itu. Dan satu hal yang saya lihat orang tidak lakukan sebelum mengontak fakulti atau profesor itu adalah mereka tidak meneliti dulu lab tujuannya itu ngerjain apa sih, profesornya itu bikin paper bidang apa sih gitu. Jadi kalau bisa sebelum mengontak profesor cari tahu dulu, baca dulu paper dia yang terbaru lah setahun 6 bulan terakhir, terus kita mention di email kita, terus kita kasih tahu kita pengen ngerjain ini, atau mungkin kita pengen mengembangkan paper ini, dan kalau sudah punya ide konkret bisa juga diungkapkan di email itu. Nah, itu tanda bagi profesor itu bahwa kita ini serius buat masuk lab dia. Jadi bukan kayak, jadi email kita itu nanti nggak kayak email yang bisa disebarkan ke banyak orang gitu. Kalau cuma bilang, Fadil, saya baru S3, saya pengen dari postdoc di lab Anda, gitu. Itu kan email itu bisa saya kirim juga ke lab lain di negara lain, kampus lain ya kan. Nah, yang membedakan email saya itu khusus untuk lab dia adalah saya mention paper dia dan saya bilang pengen ngerjain ini, saya punya pengalaman di bidang ini, saya pengen mengembangkan paper Anda atau punya ide lain itu setelah membaca paper Anda begini idenya. Nah, itu yang biasanya bikin email kita itu stand out dibandingkan email-email aplikan lain, gitulah. Jadi saran saya kalau nanti rekan-rekan ada yang pengen, atau nggak harus ke kaus lah, kemanapun, mau ke Jepang, mau S2 ke Jepang, S3 di Prancis atau kemana, kalau kita pengen apply ke lab orang, baca dulu labnya itu kerjaan apa dan mention ide kita di email tersebut. Nggak harus yang groundbreaking itu lah, nggak harus yang ide brilian. Asalkan kita mention bahwa kita sudah baca kegiatan riset di lab dia, nah itu kita baru bisa dibilang bahwa kita serius mau masuk lab dia. Itulah intinya ya. Gitu.
Itu nama aturan universal tidak tertulis gitu, di bidang akademik. Nah, sekarang kita bahas detail satu persatu. Gimana kalau kita misalnya pengen magang di kaus gitu ya. Seperti yang dibilang tadi, syarat magang itu sudah minimal sudah tahun ketiga ya. Nanti di buktinya lewat surat dari kampus atau dari transkrip kita ya. Kan dari transkrip kelihatan tuh kita udah tahun pertama, tahun kedua, sekarang lagi tahun ketiga gitu kan. Nah, requirement-nya apa? TOEFL ya minimal 79 IBT atau IELTS 6,5 gitu. Nah ini jadi bahasa Inggris itu sangat ditekankan nih di kaus ya. Jadi kalau rekan-rekan pengen ke kaus atau pengen ke negara lain lah yang mensyaratkan bahasa Inggris ya dari sekarang ditingkatkan itu, dipersiapkan persyaratannya. Terus GPA ada syarat GPA-nya 3,5 dari 4 gitu. Bisa berupa transkrip atau transkrip gitu. Atau kalau sudah lulus S1 lagi master itu graduate certificate dan seterusnya. Terus letter recommendation dari salah satu fakulti di bidangnya. Jadi bisa jadi supervisor kita atau kalau masih tingkat 3 kan biasanya belum ada supervisor ya. Bisa jadi dari dosen yang pernah ngajar ini. Terus CV standar dan statement of purpose. Statement of purpose ini jadi kayak letter PDF kita tulis sendiri, kita kemukakan kenapa kita pengen magang di kaus, gitu loh. Nah, tadi saya lupa bilang, setiap orang yang di kaus, employee-nya kaus itu pasti dibayar, termasuk juga orang magang dan student S1 S2. Jadi tidak ada kita ceritanya bayar buat sekolah di kaus, nggak ada. Kita malah dibayar untuk jadi intern atau untuk jadi student di kaus. Gitu ya. Nah, kalau untuk magang, itu stipennya sekitar $1.000 American dollar ini ya, American dollar per bulan. Nanti datangnya duitnya itu dalam bentuk rial, cuma berapa jumlah rialnya itu berubah-ubah tergantung dolar, konversi dari dolar ke rial pada saat itu, tapi jumlahnya pasti $1.000 per bulannya. Gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut, info-info cara magang dan semacamnya, dan persyaratannya, dan lab apa saja yang lagi terima orang magang, kan karena nggak semua lab itu lagi terima orang magang kan, ini bisa diklik di sini, nanti bisa saya share PPT-nya. Atau mungkin Pak Ruli kan lagi yang ngerekam juga tuh, mungkin nanti di videonya bisa dilihat link ini. Nah, gimana kalau kita pengen ke kaus tapi sebagai murid S2 atau S3, yang pertama perlu diketahui adalah pembukaan penerimaan mahasiswa S2, S3 di kaus itu cuma 2 kali setahun. Dulu lebih sering kalau nggak salah sampai 4 kali setahun, tapi sekarang jadi 2 kali setahun. Ya, requirement-nya kurang lebih sama, TOEFL juga, TOEFL-nya persis sama ya, 9 IBT, 6,5 IELTS. Nah, terus kalau kita punya GRE, itu sebaiknya disubmit juga, tidak harus, tapi kalau punya GRE lebih baik gitulah. Artinya untuk menonjolkan aplikasi kita lah dibanding orang lain gitu. Terus sama transkrip, marksheet dan semacamnya. Terus surat rekomendasi, ini jumlahnya 3. Salah satunya harus ditulis oleh profesor atau advisor, pembimbing TA kita lah pas kita masih S1 atau S2. Terus dua letter recommendation lagi bisa dari siapa saja, tapi saran saya harus minimal profesor lah, gitu. Kan banyak entah profesor ataupun dosen lah, kan nggak semua dosen di Indonesia itu profesor ya luarnya. Jadi pokoknya pembimbing TA dan dosen lainnya. Gitu. Atau kalau misalnya pernah nulis paper sama, misalnya pas S1 nih, pernah nulis paper sama orang Jepang misalnya, karena dulu pembimbing TA kita itu dulunya sekolah di Jepang. Nah itu pembimbing kita gitu. Nah orang Jepangnya itu yang nulis paper sama kita, bisa kita minta untuk menuliskan letters of recommendation gitu ya. Gitu. Terus standar kita masukin juga CV. Nah kalau untuk master student, PhD student itu living allowance-nya tahunan ya. Per tahun itu sekitar $20.000 sampai $30.000 gitu. Nah itu tergantung qualification dan progression. Maksudnya kalau kita lagi master tingkat pertama mungkin
rate-nya paling rendah lah 20.000 per tahun. Nah, semakin kita lama di program kita, misalnya tahun kedua atau sudah PhD tahun 1, 2, 3, ini living allowance naik gitu, maksimal sampai $30.000 per tahun. Kalau pengen lebih tahu lebih lanjut caranya jadi student di Kaus, ini ada linknya juga. Nah, terus Maaf Mas, sekarang kurang kita, lebih 5 menit lagi ya Mas. oh iya, ini sebentar lagi, saya cepetin aja. Nah, sekarang caranya menjadi postdoc sama research scientist. Nah, bedanya jadi postdoc sama atau research scientist dibandingkan menjadi student ataupun internship, ini lebih informal prosesnya. Jadi saya dulu pertama yang pasti saya kontak profesor saya kan, bos saya yang sekarang. Oke, setelah dia suka profil saya, nah langkah selanjutnya adalah itu urusan dia gitu. Jadi dia merekomendasikan saya untuk jadi postdoc di grupnya dia. Jadi tidak ada lagi saya masukin TOEFL, nggak ada lagi kita yang saya masukin GRE. Saya nggak submit apa-apa lah. Jadi saya nggak bersaing sama orang yang pengen postdoc juga. Jadi tergantung bos saya. Kalau bos saya suka dan dia pengen saya di lab dia, insya Allah dapat gitu ya. Maksudnya insya Allah saya akan lanjut ke tahap seleksi, HR dan sebagainya. Jadi lebih informal dan lebih subjektif gitu. Nanti akan interview, kalau lolos interview, insya Allah lolos interview lah. Kalau nggak ada masalah macam-macam, nanti insya Allah bisa datang ke Kaus gitu. Nah, terakhir yang saya pengen singgung adalah bagaimana caranya kita bisa, terutama kita sebagai BRIN ya, sebagai peneliti di BRIN, di PRT khususnya, bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan Kaus. Nah, di sini saya membagi caranya jadi dua, ya, cara formal dan cara informal gitu ya. Nah, outputnya itu kalau kita kolaborasi sama universitas lain atau lembaga riset lain, itu biasanya kan papers ya, pastinya paper, gitu, karena kita dinilai performanya lewat paper. Dan selain itu bisa juga lewat kerjasama yang menghasilkan seminar atau workshop atau conference gitu ya. Jadi kita kolaborasi, nanti kita bikin seminarnya di Indonesia atau di Kaus. Nah, cara formal yang saya maksud itu adalah kita bikin proposal bareng sama orang Kaus. Jadi saya punya bos di Kaus, terus misalnya Pak Ruli pengen melakukan riset, tapi pengen melibatkan profesor saya. Bisa kontak profesor saya, pertama bilanglah saya punya ide gini, tahun ini saya mau masukin Insinas misalnya, saya pengen mengundang Anda sebagai salah satu peneliti. Nanti idenya dari saya, nanti saya mengundang nama Anda saja. Nanti kalau tembus proposal ini, nanti saya bisa visiting ke Kaus, saya bisa pakai fasilitas Kaus atau semacamnya. Nah, itu cara formal kan. Gitu. Jadi ada MOU-nya atau minimal ada riset proposalnya. Nah, nanti cara formal lainnya bisa juga lewat riset visit. Mungkin misalnya rekan-rekan punya dana penelitian yang belum terpakai, nah itu bisa dipakai buat visiting ke Kaus. Visiting itu biasanya dilakukan sebagai inisiasi kerjasama riset antara kita dengan institusi yang mau dituju. Gitu. Jadi ada kayak silaturahmi dulu lah, kenalan dulu. Saya ngerjain ini, kami ngerjain ini, grup Anda ngerjain apa? Coba ada yang bisa dibantu nggak sama grup kami gitu. Nanti kedepannya harapannya nanti bisa bikin joint research proposal atau bukan sekedar nulis paper bersama gitu. Tapi ini salah satu cara untuk menjalin kolaborasi dengan kampus lain. Nah, ada juga beberapa cara yang saya sebut informal gitu ya. Jadi nggak ada dokumennya, nggak ada MOU atau semacamnya, tapi masih bisa disebut kolaborasi. Pertama, research collaboration. Artinya, misalnya nih, contohnya, saya kan grupnya teori, sementara orang PPWT ada yang ngerjain eksperimennya. Misalnya, saya punya paper ARIS tapi masih teori. Saya pakai fasilitas teman-teman di PRT, ya PPWT, itu untuk mengkonfirmasi apakah teori saya ini benar atau tidak. Nah, itu kan kolaborasi riset itu. Dari situ kita bisa nulis paper bareng, ada nama LIPI-nya, ada nama kausnya. Itu kan menguntungkan buat kedua pihak gitu ya. Terus atau sekedar joint authorship. Artinya apa bedanya research collaboration dengan joint authorship? Joint authorship itu maksudnya bisa begini. Saya atau orang misalnya Pak Ruli lagi lah, Pak Ruli punya paper, grupnya punya paper.
pengen masukin ke jurnal Q1, IEEE Transaction of Communication misalnya kan, tapi tidak ada satupun di author paper tersebut yang punya pengalaman masuk IEEE. Padahal biasanya ya, kalau mau pengen masukin paper ke Q1, normanya ya dalam tanda kutip, itu salah satu authornya harus sudah punya pengalaman buat submit ke paper itu. Nah, bisa undang bos saya misalnya, Profesor Slim, untuk sekitar jadi penulis terakhir lah gitu. Ya, pastinya tentunya dia harus baca papernya. Kalau dia merasa kurang, bisa diperbaiki, atau mungkin bisa jadi dia menolak gitu ya, karena ya mungkin papernya tidak sesuai bidangnya. Tapi kita bisa coba undang dia sebagai co-author. Kalau dia sudah oke dengan paper kita bisa masukkan itu ke jurnal Q1, IEEE Transaction. Nah, itu chance-nya di review, at least di review, itu lebih besar daripada kalau misalnya kita nggak ngundang siapapun gitu ya. Nah, itu cara informal gitu ya, sekedar undang dia jadi co-author. Nah, cara lain mengundang dia sebagai speaker, nah itu kan pernah ya Profesor Slim diundang sebagai speaker di Kramet, atau jadi editor jurnalnya BRIN, atau sekedar jadi reviewer lah. Tapi mungkin kalau jadi reviewer mungkin yang terlalu sibuk. Nah, cara lain adalah dengan encourage atau mempromosikan lah kaus untuk orang-orang BRIN. Nah, ini salah satu ya. Nah, ini tujuan kita hari ini adalah ya ini poin ini. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini adalah yang tidaknya tertarik buat sekedar jadi magang di kaus atau sekedar visit di kaus. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang sekolah lanjut atau postdoc di kaus nanti. Dengan begitu, dengan semakin banyak orang BRIN di kaus, semakin terjalin itu kerjasama antara grup saya, grup di kaus atau kausnya sendiri dengan BRIN, gitu ya. Dan sebagai info, sebenarnya PRT itu sudah punya proyek kerjasama dengan CTL, grup saya di sini, ya. Sudah jadi proposal sudah disubmit oleh Profesor Slim ke UNESCO. Itu nanti tinggal nunggu keputusannya, ya, tembus atau enggak. Kalau tembus tahun depan, insya Allah kita akan ngadain workshop lokasinya di kaus. Gitu. Jadi orang-orang dari PRT dilibatkan juga ke workshop itu dan mungkin bisa datang ke kaus insya Allah tahun depan. Ya mohon doanya aja lah. Semoga kerjasamanya berjalan baik. Nah itu mungkin sudah terlewat beberapa menit ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita diskusikan sampai jam 11 tadi katanya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fadil. Wah, sangat menarik sama-sama sekali. Jadi pengen ke sana gitu ya. Mudah-mudahan banyak lagi peneliti-peneliti dari BRIN yang bisa nyusul Mas Fadil bisa ke kaos. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Kebetulan sudah ada pertanyaan nih dari Pak Ruli. Nah, sebenarnya berapa target publikasi yang dibebankan untuk mahasiswa S2, S3 atau postdoc ataupun research scientist di kaus? Nah, mungkin juga nambahin juga sebenarnya kontraknya itu seperti apa sih, khususnya untuk Mas Fadil sebagai postdoc fellow, ada hak kewajiban, dan juga kalau misalnya kewajibannya tidak terpenuhi sampai kontrak selesai itu apakah ada penalti atau apa? Mungkin itu, Mas. Saya jawab untuk kasus saya sendiri ya. Kalau di kontrak saya baca-baca tidak ada target publikasi harus berapa atau outputnya harus seberapa gitu. Jadi selama bos saya pengen saya ada di lab dia, kasarnya ya saya lanjut di situ di lab dia. Karena yang namanya penelitian kan kita nggak tahu ya, penelitian yang kerja-kerja yang sekarang jadi paper itu apakah setahun jadi paper, apakah 2 tahun jadi paper, atau mungkin nggak jadi paper sama sekali gitu kan, karena hipotesis kita salah gitu, harus kejar arah lain. Jadi enggak sih, di kontrak saya nggak ada target paper, dan saya pikir orang-orang di sini juga kalau jadi postdoc nggak ada namanya target paper gitu. Jadi nggak ada ceritanya kamu dipecat gara-gara 2 tahun papernya kurang gitu. Enggak. Jadi tergantung bosnya. Tapi bosnya itu pasti harus menjustifikasi dong. Orang ini saya pengen keep orang ini karena gini selama 2 tahun dia sudah begini. Ya pasti ditanya dong. Pastinya ditanya kenapa kamu pengen keep orang ini gitu. Nah, tapi itu tidak harus berupa
jumlah paper ataupun jumlah paten ataupun eh, item-item lainnya gitu ya. Saya kurang mengerti, tapi intinya adalah tidak ada target khusus gitu. Kalau target informal mungkin ada gitu ya. Pokoknya tahun ini kamu harus target paper segini di jurnal ini. Itu bisa jadi, tapi bukan dari kaus itulah, tidak mempengaruhi kontrak kita harusnya. Gitu. Jadi di kontrak Terus tuh tidak ada sampai berapa tahun gitu Mas di tahunnya kaos. ada. Kalau saya, kontrak saya sekarang itu setahun. Jadi saya datang ke sini kan Februari akhir. Kontrak saya untuk saat ini sampai akhir Februari 2023 gitu. Jadi sekitar 6 bulan lagi. Nah, tapi pasti ada durasinya yang namanya kontrak. Nah, tapi itu kalau nanti saya lanjut untuk tahun kedua misalnya, nah itu nggak ditanya kamu sudah nulis paper berapa gitu, kamu udah ngapain aja setahun ini. Nah, itu tergantung bos saya. Kalau bos saya bilang Fadil lanjut tahun kedua di sini, ya dia urusan dia lah gitu. Dan biasanya selama dia punya dananya gitu, jadi tergantung dia punya dana atau enggak sih. Jadi kalau dia punya dananya untuk keep saya tahun kedua, ya berarti saya lanjut tahun kedua gitu. Oke. Dan saya pikir dimanapun juga kalau postdoc nggak ada di kontraknya kamu harus publish paper segini, kayaknya nggak ada. Tergantung bosnya itu punya dana atau enggak ya yang pertama. Dan kalau punya dana, pengen nggak dia keep orang ini setahun lagi lebih lama gitu. Biasanya gitu sih normalnya di akademi. Oke. Mungkin dari para peserta ada yang bertanya, silakan bisa raise hand ataupun tulis di kolom chat. Sambil menunggu ya, Mas Fadil kan dari S2, S3, terus sekarang postdoc di luar negeri terus gitu, di Jepang, di Prancis, terus sekarang di Saudi Arabia. Kalau Mas Fadil bisa lihat perbedaan utama dari 3 negara yang udah Mas Fadil tempatin nih untuk sekolah gitu ya, itu apa sih Mas? Ada culture shock nggak sih awal-awal? Terutama ya misalnya pas dari Indonesia ke Jepang, apa terus dari Jepang ke Perancis, terus dari Perancis ke Saudi. Kalau dari S1 di Indonesia dan S2 ke Jepang, salah satu hal yang berbeda adalah di Jepang itu ada namanya Zemi. Zemi itu dari kata bahasa Inggris seminar ya. Jadi Zemi itu adalah satu lab itu ngumpul semuanya, profesornya, kalau asisten profesornya, murid-muridnya, postdoc-postdocnya itu kumpul di satu ruangan, dan beberapa orang diantaranya itu menceritakan, mempresentasikan progres riset mereka selama seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir atau sebulan terakhir gitu. Nah itu sudah jadi budaya di Jepang. Jadi nggak ada kayaknya hampir nggak ada lab di Jepang itu yang tidak ada zeminya. Gitu. Jadi di situ kita belajar. Di situ kita pertama ya laporan itu ya, kamu kerja atau enggak. Kalau kerja kamu ngerjain apa aja. Terus nanti didapat feedback kan dari profesornya. Oke, kamu udah sampai situ. Setelahnya kamu ngerjain ini. Dan nggak cuma sama profesornya yang tahu, sama muridnya. Semua orang di grup itu jadi tahu, oh dia itu lagi ngerjain ini. Jadi semua orang tahu ya. Di S1 kan nggak tahu ya. Saya sih di S1 nggak kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Kalau bimbingan TA ya bimbingan sama pembimbing kita aja kan. Bahkan namanya TA itu biasanya sendiri, nggak sama orang lain. Nah itu yang nggak ada saya rasa tidak ada di pendidikan S1 di Indonesia. Nah, saya pindah dari S2 ke S3, beda lagi. Selama S3 itu nggak ada namanya seminar satu ruangan itu semua orang itu duduk di situ. Selama saya S3, saya bimbingan itu ya kayak bimbingan TA lagi sama kayak di Indonesia. Jadi saya cuma diskusi sama profesor saya. Biasanya ada slotnya itu tiap minggu, atau kadang-kadang kalau lagi dekat-dekat deadline nulis paper, ya hampir tiap hari lah meeting sama dia. Jadi beda juga. Kayaknya cuma negara-negara Asia Timur yang kayak gitu deh, yang tiap minggu itu ada zeminya. Gitu. Terus bedanya lagi kalau di S2 di Jepang dengan S3, apa ya? Karena S2 sama S3 jadi nggak bisa dibandingin juga sih. Cuma katanya sih S3 di Prancis itu, di Eropa itu lebih
lebih lebih apa ya? Lebih rileks gitu dalam tanda kutip. Artinya bisa arah risetnya itu lebih bebas gitu, dan meetingnya itu ya sesuka kita. Kalau misalnya kita butuh meeting sama profesornya, bisa atur slot ketemu di sini. Kalau di Jepang itu kan biasanya udah diatur tiap minggu, kamu bulan depan presentasi riset, gitu sih. Kalau dari segi non teknis, non risetnya, ada juga culture shock-nya gitu. Kayak di Jepang, misalnya di Jepang nih, setahu saya di Jepang itu kalau ada mahasiswa asing dari mau datang ke Jepang, mau jadi S2 ke, S3 ke, atau postdoc ke, itu biasanya diurus jauh-jauh hari. Jadi nggak ada ceritanya ditelantarkan gitu. At least sebelum nyampe Jepang itu sudah tahu mau tinggal di mana gitu, sudah tahu alamatnya. Jadi nanti di airportnya sudah dapat KTP, di belakangnya tertulis alamat kita selama di Jepang. Nggak boleh kita masuk ke Jepang itu tapi belum tahu mau tinggal di mana, atau tinggal di Airbnb gitu. Saya mau seminggu di pertama mau tinggal di Airbnb dulu, itu nggak boleh. Pasti harus ditanya rumahnya di mana. Lihat disediain juga dormitory kalau mau di dormitory, atau kalau mau apartemen di luar kampus dicariin juga agennya lah. Nah beda sama saya kalau waktu saya mau S3 di Prancis. 2 minggu sebelum saya ke Prancis, bahkan seminggu gitu, saya masih belum tahu mau tinggal di mana. Dormitory kampus penuh, terus dari apartemen di luar kampus itu apa ya, nggak ada yang mau bantu gitu kan, cuma dikasih ini ada agen, ini ada orang lagi nyewain apartemen, tapi suruh kontak nomornya nomor Prancis gitu kan, orang Prancisnya nggak punya WA, terus ngomongnya bahasa Prancis, pokoknya lebih susah lah. Kayaknya memang secara umum itu kalau orang luar Eropa mau nyari house yang di Eropa, ya itu susah, nggak segampang di Prancis gitu ya. Kalau jadi Prancis, di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu kayak kita sudah dimanjakan, sebelum datang sudah diurusin macam-macam. Kalau mau sekolah ke Eropa, langsung shock itu, nggak ada yang bantu kita. harus punya koneksi dulu. Gitu. Iya. Oke, ini ada Itu pertanyaan dari Pak Bambang Wahono. Kalau bawa keluarga seperti orang tua, ya keluarga ke kaos itu bisa Mas atau enggak? Ini maksudnya ke Saudi maksudnya ya, berarti? Itu mungkin berkunjung kali ya, berkunjung atau? Kalau buat berkunjung bisa gitu. Nanti di sini di kaos itu kan ada namanya government affairs ya. Itu jadi kayak orang PNS-nya Saudi ditugaskan di kaus untuk bantu orang-orang kaus kalau urusan itu sama apa ya, pemerintah. Jadi termasuk salah satunya adalah bikin undangan untuk keluarga datang ke Saudi. Jadi intinya bisa, tapi nggak bisa. Maksudnya apa ya? Saya kalau setahun untuk di sini berhaji jadi gitu postdoc. Mas, untuk berhaji gitu. Itu kalau haji mungkin nggak bisa ya. Maksudnya sulit kan, haji itu karena haji itu kan apa ya? Apply-nya dari Indonesia ya berarti kan harus ngikut rombongan Indonesia kan. Kalau apply-nya dari Saudi kayaknya nggak bisa juga. Maksudnya ikut paket dari Saudi kayaknya nggak bisa. Tapi kalau umroh bisa. Jadi triknya kita undang orang tua ke sini, tapi bukan buat umroh, tapi buat visit, gitu kan. Nanti kan dapat jatah 3 minggu, 4 minggu. Nah, 3 minggu, 4 minggu itu kita pakai buat umroh, itu bisa. Jadi Itu kalau kalau belum berkeluarga, terus kita niatnya mau bawa orang tua aja ke sana, itu nggak boleh ya Mas? Nggak boleh dalam artian saya postdoc sini setahun. Orang tua saya nemenin saya di sini setahun, itu ikut kayaknya juga setahun gitu ya. Kayaknya cuma bisa istri atau anak gitu. Kalau orang tua ya nggak bisa tinggal bersama. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, apakah di kaus ada bidang riset seputar artificial intelligence terkait di bidang nuclear science dan engineering dari Mas Hari? Jadi maksudnya AI tapi aplikasinya di nuklir gitu, atau nuclear AI. science. Kalau AI sendiri ada beberapa grup 3 atau 4 gitu bahkan di CMC yang topiknya itu AI. Ada yang AI aplikatif gitu ya. Jadi dia pakai teknologi AI untuk problem ini. Ada juga yang AI-nya itu teoretik. Jadi mereka risetnya adalah matematik di belakang AI gitu ya.
tapi mereka nggak musingin aplikasinya gitu. Ada AI, cuma AI untuk nuclear science, saya kurang tahu. Kalau nuclear science kayaknya ada di KAUS, tapi apakah mereka pakai AI atau enggak, saya kurang tahu. Mungkin bisa dicoba, mungkin orangnya bisa masuk nuklirnya, grup nuklirnya. Nanti kalau dia memang punya background di bidang AI, bisa bisa bikin proposal. Saya pengen ngerjain problem di nuclear science pakai AI. Gitu. Atau bisa masuk juga grup AI-nya, kalau lebih kuat AI-nya, nanti propose topik pakai AI untuk problem nuclear science gitu. Bisa juga. Tapi AI, maksudnya orang nuklir pakai AI, kayaknya nggak tahu saya. Mungkin ada, tapi kayaknya nggak juga sih. Mungkin bisa langsung dilihat lagi di websitenya. Gitu ya. Bisa lihat ya, bisa lihat aja grupnya masing-masing di KAUS ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir, dan kalau misalnya Mas Fadil nggak keberatan, PPT-nya bisa di-share. Oh ya, bisa di-share di kolom chat. Nah, saya minta untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera sebelum menutup acara bincang santai ini. Kita mau ada sesi foto terlebih dahulu. Bentar. Ya, sebelum Jumatan karena waktu sudah 11.34. Ada 3 page. Pertama, 1, 2, 3. Page kedua. Ada page ketiga. Oke. Ya mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak sama Mas Fadil yang udah berbagi inspirasi dan juga memotivasi kita ya untuk bisa terus lanjut meneliti, terutama juga waktunya, karena di sana kita di Indonesia lebih dulu 4 jam, jadi mungkin tadi mulai dari jam 6 pagi gitu ya. Terima kasih banyak sudah disempatkan untuk sharing, terus juga kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga bisa sampai selesai pada diskusi bincang santai kali ini. Saya Muhammad Mardi, mewakili Pusat Riset Telekomunikasi, mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sampai bertemu di bincang santai edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil, Martin. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil. Sama-sama Pak Ruli semuanya, ya Pak Yuyu. Izin. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Pak Yuyu, apa kabar Pak? Baik. Sudah lama. Ya. Fadil.